Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman, menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setiamu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini juga Tuhan mohon tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu, menangkap rema yang dari Tuhan. Dan juga mengerjakan, melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat yang ke-38. Ibrani 10 ayat 38 saya bacakan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Perhatikan, orangku yang benar. Jadi orang-orang benar akan hidup oleh iman. Siapakah orang benar? Saya sudah sampaikan berulang kali bahwa kita semua orang-orang yang berdosa. Artinya orang benar adalah orang yang berdosa tapi dibenarkan. Dalam pengertian Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Tuhan sudah menghapuskan dosa kita. Dan orang benar juga boleh dikatakan orang yang hidup mengikuti kebenaran firman Tuhan. Ya, orang benar itu yang pertama adalah orang yang dibenarkan Tuhan, artinya ditebus dosanya, diampuni dosanya. Dan orang benar juga diartikan orang-orang yang hidup dalam kebenaran, mengikuti tuntunan firman Tuhan. Nah, orang-orang yang demikian, orang benar ini akan hidup oleh iman. Jadi, tanpa iman tidak bisa hidup istilahnya ya. Nah, dikatakan apabila ia mengundurkan diri, apabila ia berpaling dari iman itu, apabila ia tidak mau lagi hidup menurut iman, hidup dalam iman, maka dikatakan aku tidak berkenan lagi kepadanya. Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang tidak memiliki iman. Ya, jadi kunci pentingnya di iman ini. Nah, cukupkah hanya dengan iman? Iman dalam pengertian kan percaya. Hanya percaya saja? Cukupkah kita? Yang penting aku wes percaya. KTP ku sudah Kristen. Ya, apakah cukup? Coba lihat Yakobus 2 ayat yang ke-17. Saya bacakan. Demikian juga halnya dengan iman. Ya, ini bicara iman lagi. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah ini. Jadi perlu iman itu disertai perbuatan. Jadi kalau hanya mengatakan aku sudah percaya Yesus, aku sudah jadi orang Kristen, tetapi kalau hidupnya tidak mencerminkan imannya, maka imannya mati. Sebagai contoh misalnya, dia sudah percaya Yesus, oke aku percaya Yesus juru selamat, tapi hidupnya nggak berubah. Dia masih menikmati dosa tanda kutip ya. Dia masih hidup dalam dosa. Dia masih dalam hidup lama, tetapi percaya. Itu namanya iman, tapi perbuatannya tidak sesuai. Artinya sesungguhnya dia tidak punya iman yang benar. Jadi iman yang benar adalah iman yang disertai perbuatan. Jadi bukan hanya orang Jawa bilang orang gurlamis, nggak hanya mulutnya berkata ya tapi perbuatannya tidak. Bukan demikian. Bukan hanya sekedar ya istilahnya di mulut saja, tapi harus sampai seluruh hidupnya termasuk perbuatannya. Ya, jadi iman itu perlu, tetapi iman yang dimaksud adalah iman yang bertindak. Sebagai contoh misalnya,
Misalnya nih, saya panen cabai, ya, cabenya saya ulek atau saya blender gitu ya. Nah, jadilah sambal. Ya, ketika saudara tahu itu bahannya cabai, saya tanya, saudara percaya nggak bahwa ini pedas? Saya kira saudara mengatakan, ya ini pedas. Tetapi dengan percaya saja, apakah dia juga merasakan pedasnya seperti apa? Tidak. Ya, aku percaya cabai itu pedas, tapi kalau engkau nggak pernah memakannya, ya engkau nggak akan ngerasa kayak pedesnya. Ya cuman ya dalam imajinasi saja. Oh ya cabai itu katanya pedes ya. Nggak bisa gitu ya. Harus disertai perbuatan. Contoh lagi. Misalnya nih. Saudara lapar. Di depan saudara ada semangkok bakso. Wah baksonya gede lagi misalnya gitu ya. Nah saudara kira-kira bakso semangkok besar itu kalau dimakan bikin kenyang nggak? Yang kita ditanya, ini ada bakso, makan bakso ini kenyang? Oh yakin, aku percaya pasti kenyang. Tapi yakin saja kan nggak cukup. Engkau harus menyendok bakso itu, engkau harus memakannya baru engkau bisa jadi kenyang beneran. Contoh lagi, saudara mau ke Jakarta misalnya, sudah di depan saudara ada bis misalnya, mau jurusan Jakarta. Bahkan saudara sudah beli tiketnya. Tapi saudara nggak mau beranjak dari tempat saudara untuk masuk ke dalam bis itu. Walaupun bisnya jelas jurusan Solo Jakarta misalnya gitu. Ya kan jelas tuh ini mau ke Jakarta. Ya, sopirnya, kondektornya berkata, ayo Jakarta, masuk. Tetapi saudara nggak pernah masuk. Cuman saudara pegang tiket. Sampai Jakarta? Nggak bisa. Tapi kalau ditanya, bis ini nanti sampai ke Jakarta, saudara percaya? Percaya. Karena memang ini bis jurusan Jakarta. Tapi tanpa perbuatan. Tanpa engkau melangkah masuk ke dalamnya. Nggak bisa engkau sampai Jakarta. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita jadi orang Kristen, orang percaya, jangan hanya di mulut, tapi harus disertai dengan perbuatan. Jadi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Sia-sia saudara ngomong percaya Yesus, tapi hidupmu gak pernah mengikuti perkataan Tuhan Yesus. Imanmu mati. Saudara percaya kepada Tuhan tapi gak pernah melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa, saudara berlaku sebaliknya. Maka iman saudara boleh dikatakan mati. Mari saya mengajak kita, bertindaklah sesuai dengan iman. Artinya iman yang bertindak, iman yang berbuat. Bukan iman yang sekedar di mulut saja. Tuhan ingin bahwa setiap kita menjadi pelaku firman. Orang yang melakukan firman Tuhan berarti orang yang percaya bahwa firman Tuhan itu kebenaran. Dan ketika orang melakukannya, maka dia akan mengalami sendiri kuasa firman itu. Jadi sekali lagi, iman harus dengan perbuatan. Jangan hanya percaya di mulut saja. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami belajar hari ini untuk kami percaya dan bertindak. Bukan hanya iman dalam perkataan. Bukan hanya di mulut saja. Tetapi harus sampai ada perbuatan nyata untuk menyatakan iman. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami mungkin seringkali masih hanya percaya dalam mulut kami. Perbuatan kami mungkin masih jauh dari apa yang dikatakan oleh firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, jadikan kami pelaku-pelaku firman. Jadikan setiap kami orang-orang yang punya iman dan bertindak. Terima kasih. Kami mengucap syukur, kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, ayo semangat terus, majulah terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.